Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Bapak mulai pelajaran hari ini, Bapak akan absen dulu. Baik, anak-anak, sebelum Bapak absen, apa ada anak-anak yang tidak hadir? Semua hadir. Baik, kalau semua hadir, pada hari ini kita akan belajar mengenai kearifan lokal, yaitu membuat tamas, dan akan diajarkan oleh Pak Ketut Musari. Pak Ketut, silakan. Terima kasih Pak Ketut Widiasa. Ya, sama-sama. Selamat pagi anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kearifan lokal ya, sesuai dengan katanya Pak Ketut Widiasa, yaitu membuat, Bapak ajarkan cara membuat tamas. Ya, anak-anak tahu tamas? Tahu. Nah, tamas itu terbuat dari apa? Apa? Daun apa? Anak-anak sudah pernah membuatnya? Sudah. Ya, berarti anak-anak sudah bisa. Sudah. Nanti Bapak juga ajarkan ya. Nah, sekarang sebelum lanjut, Bapak sampaikan dulu ya tujuan daripada pembuatan tamas ya. Kalau di sini kan di dalam upacara di desa kita ini kan supaya setiap upacara itu kan memerlukan sarana tamas ya. Pasti itu badan-badannya itu semuanya harus dialasi dengan tamas. Banyak sekali, misalnya pada saat upacara ngapen, berkun, upacara di pura, odalan itu kan memakai sarana tamas. Ya, nah untuk itu Bapak sekarang ajarkan kepada anak-anak cara membuat tamas. Ya, nanti kalau anak-anak sudah pintar membuat tamas, nanti bisa dijual kok itu kan. Ya kalau anak kan banyak nanti bisa membuat tamas, bisa dijual itu, bisa menghasilkan uang. Ya, nah itu tujuannya. Jadi tujuannya yang penting adalah dalam pembuatan tamas itu adalah sebagai sarana ya. Ya, nanti Bapak ajarkan. Anak kan sudah bawa bahannya, sudah kan? Sudah. Kan kemarin sudah Bapak suruh bawa bahannya. Nah, di dalam pembuatan tamas itu ada bahan-bahannya yang pertama adalah daun kelapa. Tentunya daun kelapa itu yang masih muda. Terus apa namanya lagi itu? Semak. Ya, semak itu terbuat dari bambu kan, anak sudah bawa. Itu bahan-bahannya ya. Nah, sekarang Bapak jelaskan dulu tentang bagaimana cara membuat tamas ya. Silakan perhatikan anak-anak ya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tentang cara pembuatan tamas, Bapak bentuk kelompok dulu ya. Anak-anak silakan membuat kelompok dulu ya. Silakan bentuk kelompoknya. Silakan dibagi menjadi 3 kelompok. Ya. Dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, di dalam kelompoknya itu nanti setelah Bapak menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan tamas, nanti anak-anak kerjakan ya. Kerjakan berkelompok dengan kelompoknya ya. Ada yang motong, ada yang nyarik, ukurannya seperti apa silakan. Itu. Nanti Bapak kasih nilai, nanti pada saat akhir anak-anak menyampaikan hasil daripada kerja masing-masing kelompok. Nanti kalau Bapak kasih nilai. Ya. Nah, seperti itu sekarang Bapak lanjut ke cara pembuatan tamas. Nah, sebelum Bapak lanjut membahas tentang atau menjelaskan tentang cara pembuatan tamas, Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, nah, yang pertama tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu membuat tamas sebagai sarana upacaranya. Tapi tujuannya adalah agar supaya anak-anak mampu membuat tamas yang dapat dijadikan sarana upacaranya.
Terus yang kedua, tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu mempraktekkan cara membuat tamas sebagai sarana upacara yatnya. Anak-anak praktek nanti, ya, praktek dalam kelompoknya. Bagaimana caranya membuat tamas, bagaimana bentuknya nanti. Nah itu, ya. Selanjutnya, apakah anak-anak pernah melihat daun kelapa? Ya, pasti. Kan sudah di bawah itu ya. Apakah anak-anak pernah melihat tamas? Nah, sekarang Bapak tunjukkan gambarnya ya. Nah, bahan-bahan tamas adalah, nah, sebelum membuat tamas itu ada langkah-langkahnya, ya. Ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah daun kelapa itu dipilih yang paling bagus. Itu langkah pertama, ya. Nah, yang akan digunakan di dalam pembuatan tamas. Harus daun kelapa yang bagus ya. Jangan yang ini, ya, harus yang bagus. Nah, terus langkah selanjutnya adalah proses pemotongan daun kelapa. Nanti daun kelapanya itu dicari, terus dipotong, ya, dipotong, kemudian dijahit hingga membentuk lingkaran dan ujung lingkaran itu dilipat dan kasih tepi, terjadilah betullah tamas nanti. Ya, tuh. Nah ini daun kelapa, ya, daun kelapa. Terus, nah itu daun kelapa yang sudah dipotong-potong, ya. Nanti anak-anak potong sendiri, ya. Ini gambarnya daun kelapa yang sudah dipotong. Nah itu setelah selesai dipotong, itu dijahit, ya. Dibentuklah seperti itu. Digabung-gabungkan, disilang-silang, dijahit, maka dibentuklah seperti itu dulu. Itu awalnya, ya. Kan potongan daun kelapanya itu, ya. Bisa kan? Anak-anak, ya, Bapak yakin anak-anak mesti bisa. Nah itu. Nah selanjutnya, nah potongan-potongan itu daun kelapa yang sudah menjadi bahan setengah jadi. Nah itu digabung, dirajut dari 1, 2, 3 dan akhirnya terbentuklah gambar seperti itu. Nah itu langkah-langkahnya. Nah itu gambarnya sudah dikasih tepi. Ya, bahan yang sudah dirangkai dan tambahkan tabir atau tepi pinggirnya itu. Kan di ujung-ujung lingkaran tamas itu kan dilipat-lipat ya, dilipat-lipat, terus diisi daun kelapa yang masih utuh dibundarkan. Tuh, itu baru setengahnya ya. Nah, ini sudah terbentuk tamas. Dah, bisa. Nah, ini sudah daun kelapa yang sudah menjadi tamas, sudah selesai prosesnya. Tuh, nah selanjutnya tugas anak-anak sekarang adalah buatlah tamas, 1-2 tamas di masing-masing kelompok. Itu tugasnya. Ya, buat satu tamas di masing-masing kelompok. Selanjutnya, silakan anak-anak presentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Di depannya. Nanti anak-anak setelah membuat tamas dari awal, itu silakan anak-anak presentasikan, sampaikan tentang bagaimana cara membuat tamas dari awal sampai terbentuk tamas. Bisa kan? Bisa. Kalau bisa, silakan. Kalau begitu, silakan keluarkan itunya. Makanya silakan kerjanya berkelompok ya. Kerjanya berkelompok. Silakan di atas itu bisa ya? Bisa di atas sana. Bisa. Atau di bawah? Hah? Di bawah? Di bawah atau di atas? Ya silakan kerjakan. Ini baru kelompoknya dibagi ini. Silakan potong pisau. Silakan dipotong.
Nah, sebelum mengerjakan ada yang tanyakan lagi? Ada. Kalau tidak ada silakan anda kerjakan. Silakan dipotong ya, dipotong ukurannya sama ya. Dipotong ukurannya sama. Ada kesulitan dalam pemotongannya? Bisa kan? Oke. Bentar. Nah. Silakan. Ini kelompok berapa ya sudah ini? Kelompok 1. Sudah. Nanti kalau sudah ini tepinya di ujung-ujungnya dilipat-lipat ya. Nah, itu ini 23 sekali berapa ini? 23. Nah, itu proses pelipatannya ya, pelipatan ujungnya. Semangat kelompok 3, semangat. Udah, kelompok 1-nya sudah selesai ini ya. Sekarang dikasih tepi ya. Dikasih tepi. Ya. Ini caranya ada di jari ya. Sudah selesai? Belum ya. Silakan lanjutkan dulu pekerjaannya. Nanti
Sisa-sisanya jangan sampai berserakannya biar nggak ngotor. Dah, nomor 1 udah jadi ya. Nomor 1 udah jadi, terus nomor 2. Oh. Nomor 2 sudah jadi ya? Nomor 2 mana nomor 2? Oh, nomor 2 itu ya. Nomor 2 sudah jadi. Nomor 3-nya? Sudah, dua semuanya. Nah sekarang karena sudah selesai membuatnya, dalam pembuatan tamatnya sudah selesai. Sekarang Bapak minta dari masing-masing kelompok itu ke depan ya, menyampaikan hasil pekerjaannya langsung cara-cara pembuatannya disampaikan ya. Nanti Bapak sambil nilai ya. Nanti Bapak kasih nilai. Nanti Bapak kasih kesempatan untuk kelompok berapa ya? Kelompok 1 yang pertama yang tampil ya. Kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1 sampaikan hasil pekerjaannya yang berupa tamas. Ingat dari awal ya. Dari awal, dari cara membuatnya sampai berbentuk tamas. Ya, bisa. Harus bisa disampaikan ya. Nah, siap nomor 1? Yang lainnya silakan perhatikan ya. Dengarkan kelompok temannya menyampaikan hasil proyeknya, hasil pekerjaannya. Nah, siap nomor 1? Siap. Silakan nomor 1 sampaikan hasil pekerjaannya. Nah. Beberapa dipotong sesuai ukuran. Setelah dipotong dijahit membentuk lingkaran. Lingkaran dilipat ujungnya dikasih gigi. Terbentuklah tamas seperti ini. Nah, ini hasil daripada kelompok 1 ya. Sangat bagus ya. Udah kita buat tamas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya Bapak kasih kesempatan kepada kelompok 2 untuk menampilkan hasil pekerjaannya. Silakan kelompok 2. Daun kelapa dipotong sesuai ukuran. Setelah dipotong, dijahit Membentuk ukuran lingkaran. Buka ujungnya. Terus dikasih tepi. Terbentuklah tamas seperti ini tunjukkan. Oh. Nah ini hasil pekerjaan daripada kelompok 2 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terus kelompok 3 sekarang. Silakan kelompok 3. Daun kelapa dipotong sesuai ukuran. Setelah dipotong dijahit membentuk lingkaran. Ukuran dilipat ujungnya dikasih tepi. Terkena tamas seperti ini. Nah ini bentuk tamas dari kelompok 3 ya. Ini bentuknya. Sudah selesai dia membuatnya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Itu karena sudah dikasih
masing-masing kelompok sudah menyelesaikan pekerjaannya, ya, yaitu membuat tamas. Nah, sekarang mau lanjutkan dengan kok kelihatannya ngantuk ya? Bapak mau kasih soal ya. Nah, mau kasih soal, silakan nanti anak-anak kerjakan ya. Nah, sebelum Bapak kasih soal, memberikan anak-anak soal, Bapak mau anak-anak biar tambah semangat di dalam mengikuti pelajaran hari ini. Tepuk apa? Bapak? Tepuk semangat ya, tepuk semangat. Untuk itu silakan anak-anak berdiri. Yuk, kita mulai. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anak. Nah, sekarang silakan kerjakan kerjakannya. Nah, Bapak kasih soal tentang bagaimana cara membuat tamas. Nah, di sini ada ya. Silakan anak-anak jawab ya. Anak-anak kan sudah membuat tamas lagi. Silakan kerjakan, jawab soalnya ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal. Nah, itu soal pilihan ganda. Nah, ya untuk soal isian silakan anak-anak baca di depannya. Ini Bapak tampilkan. Kalau sudah selesai, silakan dikumpul ya. Silakan kerjakan dulu ya. Sudah? Soal isiannya sudah? Cepat sekali ya. Nah, kalau sudah silakan anak-anak kumpul ya. Sudah semuanya? Bapak kasih nilai dulu ya. Coba kumpul namasnya. Kumpul namasnya, Bapak kasih nilainya. Kumpul namasnya. Ini di kelas kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya. Ini kelompok 3 ya. Kemudiannya untuk kelompok 1 Bapak kasih nilai berapa ya? 8 7 ya, ini nilainya kelompok 1 ya.
kelompok 2 8 6 ya. Tepuk tangan kelompok 2, kelompok 1-nya. Nah, yang paling bagus adalah kelompok 3. Nilainya adalah 90. Ya, ini nilainya. Nah, sekarang Bapak jawab dulu ininya ya. Mau periksa dulu. Nah, untuk Juli Tasari nilainya dapat 80 ya. Ini ya, tangan untuk Juli Tasari. Nah, untuk Siska nilainya 81 ya. Resta nilainya 79, dapat nilai 79. Ya, putaran Resta. Nah, sebelum Bapak akhiri pelajaran pada hari ini, cara membuat tamas. Nah, untuk pelajaran minggu depan, anak-anak akan Bapak ajak membuat kelakar. Tahu kelakar? Hah? Ancap. Ya, kalau di sini ancap namanya. Ya, kalau di tempat lain kelakar ya. Nah, itu. Nah, itu perbedaannya ya. Dari masing-masing desa itu, walaupun bentuknya sama, bahannya sama, tapi namanya berbeda. Nah, itu. Misalnya kalau di desa sebelah, desa Syakin misalnya, itu bakar namanya. Kalau di desa Subaya ini namanya ancap. Ya, kalau secara umum itu bakar. Ya, fungsinya sama. Nah, nanti itu minggu depan ya. Minggu depan anak-anak silakan dari sekarang siapkan bahannya ya. Nanti Bapak akan ajarkan tentang cara membuat kelakar minggu depan ya. Nah, yang untuk cowoknya, untuk yang laki-laki anak membuat kelakar, dan untuk yang cewek membuat kulit lipat. Ya, kulit lipat. Oke. Nah, sebelum Bapak akhiri, apakah anak-anak merasa senang mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Ya, terima kasih ya. Anak-anak sudah sangat senang, sudah sangat semangat mengikuti pelajaran Bapak pada hari ini, yaitu tentang kearifan lokal. Ya, kearifan lokal artinya apa yang ada di tempat kita itu yang harus pelajari termasuk. Nah, di dalam profil Pancasila itu ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, semuanya sudah ada di dalam pelajaran tadi ya. Gotong royongnya kan di anak-anak membuat dalam kelompok gotong royongnya ya. Tuh. Nah, Bapak tambahkan lagi sedikit ya sebelum Bapak akhiri tentang bagaimana anak-anak. Bapak sudah sering sampaikan kepada anak-anak, yaitu tentang bagaimana caranya menghormati orang lain. Dan seperti yang minggu lalu kan Bapak ajarkan tentang toleransi ya, toleransi bagaimana menghormati agama orang lain, bagaimana menghormati kepercayaan orang lain. Ya, itu yang anak-anak harus lakukan di dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Ya, tidak boleh mencaci, menjelekkan orang lain, menjelekkan suku lain dan lain sebagainya. Nah, di dalam kita beragama itu wajib kita saling menghormati antar umat beragama yang lain. Ya, itu pesan Bapak ya. Dan, nah untuk pelajaran kali ini Bapak akan akhiri. Nah, sebelum Bapak akhiri ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, ingat minggu depan kita akan belajar membuat plakat ya, plakat untuk yang
Ya laki-laki yang cewek Bapak ajarkan membuat kulit lipat ya. Nah itu juga sebagai sarana ya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akhiri pelajaran pada hari ini dengan melakukan Paramasati. Ya, silakan Anda berdiri. Aturan Paramasati. Oh.